Nah, sekarang kita akan bahas lanjutkan yaitu mengenai difference amplifier ya. Jadi difference amplifier itu apa? Dari namanya kan difference ya, perbedaan. Perbedaan. Jadi adalah konfigurasi closed loop ya, konfigurasi closed loop yang untuk ya, untuk menguatkan sinyal difference-nya ya. Dan idealnya itu dia mereject ya, sinyal yang common. Sinyal yang common. Oke, kalau kita ingat-ingat kemarin ya, kalau kita ingat kemarin itu kita sudah mulai inverting, non-inverting, sama-sama amplifier juga ya. Tapi kalau Anda ingat, salah satu kakinya itu ada yang ke inverting ya. Sorry, ada yang ke ground ya. Nah, kita ingin agar mengamplifikasi dua input ya. Nah, perbedaannya itu berapa kita amplify ya. Nah, tetapi jadi yang diamplify hanyalah diferensial sinyalnya saja ya. Tapi dia mereject ya komponen common mode inputnya ya. Jadi kalau kita modelkan output ya, output dari keluaran sinyal itu ada apa namanya, penguatan untuk sinyal diferensialnya, ada penguatan untuk sinyal common-nya. Nah, kita ingin ya diferensi amplifier yang ideal ini penguatan untuk common-nya ini adalah 0 ya. Ini adalah 0 ya. Nah, tapi pasti ada nilainya nanti ya. Nah, oke ya. Jadi ada 4 komponen ya, differential gain, differential input, common mode gain, dan common mode input ya. Nah, ini idealnya di sini adalah common mode inputnya ini kecil atau 0 sama sekali. Nah, di sini ada satu parameter dalam khususnya penguat ya, amplifier, yaitu adalah dinamakan common mode rejection ratio atau CMRR ya, CMRR. Idealnya ini adalah 0 ya. Idealnya ini adalah common mode-nya ini adalah 0 ya. 0. Sehingga A dibagi 0 adalah tak hingga atau infinite. Jadi idealnya CMRR ini adalah tak hingga ya. Nah, kita lihat di sini CMRR ini adalah 20 log ya, logaritmik ya. Jadi ya di antara A yang diferensialnya dibagi common mode-nya. Nah, ini karena perbandingan ini nanti satuannya adalah dB ya. dB dikalikan 20 ya. Jadi parameter CMR yang bagus itu adalah yang besar ya, yang besar. Semakin besar semakin bagus ya. Idealnya adalah infinity ya. Oke. Kemudian common mode dan diferensial komponen itu bagaimana mencarinya? Nah, itu cukup mudah ya. Jadi kalau Anda punya dua buah sinyal ya, misalkan ya input pertama, saya ulang lagi ya, misalnya pertama 9 ya, input yang kedua V2-nya 11 misalkan ya. Nah, V common mode-nya ini berapa ya? Common mode-nya itu berarti setengah V1 tambah V2 ya, 9 tambah 11. Berarti ini 10. Ini adalah 10 volt. Nah, sementara diferensialnya ini berapa? Ini berarti V2 kurangi V1 ya. Dia 2 volt. Diferensialnya, perbedaannya ini 2 volt ya. Nah, jadi di sini besarnya adalah ya, ini 1 volt, ini 1 volt. Nah, ingat ini tandanya kebalik ya. Balik ya. Jadi kalau ini di sini dibalik berarti ini 9. Ini berarti 11 di sini 11 volt. Nah, ini. Oke ya, jadi ya Anda lihat ini nominal ini langsung mudah ya. Yang satu ini 10 dikurangi 1, ini 10 tambah 1 ya. Kalau 8 dan 12 berarti 10 kurangi 8, 2, 10 plus 2 gitu. Udah. Oke ya, jadi op-amp ini ya op-amp sebenarnya kalau di
konfigurasi open loop ya, ini dia memiliki infinite gain ya, infinite gain. Tapi ya sebenarnya diferensialnya saat infinite gain itu tinggi ya CMRR-nya sebenarnya. Nah, tapi karena kita gunakan konfigurasi saat closed loop ya, saat closed loop ya, sehingga nanti yang kita hitung CMRR saat closed loop ya. Oke, nah ini adalah konfigurasi ya, closed loop dari op-amp yang berfungsi untuk penguat difference ya, difference amplifier ya, difference op-amp ya. Jadi kita lihat di sini inputnya ya. Inputnya yaitu V1, V2 ya. Kemudian ini Anda lihat tanda plus min ya. Jadi untuk memudahkan ya, berarti nanti V2 kurangi min 1 outputnya. R1, R2, 3, R2, dan R4 ya. Kemudian V output. Nah, ini kalau Anda turunkan ya, rumusnya ya. Kalau Anda turunkan rumusnya dengan kemarin ya. Ingat ya, aturan op-amp itu cuma ada 2 ya, tidak ada arus yang masuk atau keluar ya, sama dengan 0. Dan ini tegangan ini sama ya aturannya kemarin. Itu kalau kita turunkan ya dengan rangkaian ini jadilah persamaan sederhana seperti ini ya. Di ya ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini. Nah, ini dapat disederhanakan lagi apabila komponen R1 dan R3-nya ini sama ya. Jadi apabila R1 dan R3, R2 dan R4 ini sama, maka bisa di ini simpelkan jadi seperti ini ya. Kita lihat R1 dan R3 yang mana ya. Jadi kalau ini dan ini sama, R2 dan R4 sama ya. Ya. Ini nanti ya persamaannya tinggal V output ini sama dengan R2 per R1 ya dikali diferensialnya ya. Nah, simpel kan. Jadi apabila sama maka akan seperti ini. Apabila beda ya Anda pakai rumus yang ini ya. Apabila beda. Oke. Oke, oke, ini representasi dari notasi ya, notasi. Nah, jadi kita representasikan ya, representasikan before this point ya. Jadi sebelumnya kalau A ya dan G ini A ini representasi open loop ya. Dan G ini closed loop ideal, G dan closed loop. Nah, sekarang kita pakai ya A dan A, cuma A saja ya. Jadi untuk representasi closed loop ya. Jadi sebelumnya kita kemarin bahas open loop ya. Sekarang kita bahas yang closed loop saja ya. Oke. Nanti ya nggak usah bingung notasi A dan G, nanti kalau di ujian pasti ada jelas ya. G, A ini apa, G-nya ini apa. Jadi nggak usah dihafalkan ya. A apa, G apa gitu. Oke, kemudian nah kita lihat ternyata memakai difference amplifier yang sebelumnya ini memiliki beberapa problem ya. Beberapa problem ya. Oke, problemnya ini adalah yang pertama adalah ini ya. Problem ini adalah low input impedance ya. Jadi komponen difference amplifier tersebut dia memiliki resistansi input yang rendah ya, yang rendah ya. Oke, memang resistansi input yang rendah itu ininya apa sih? Apa namanya? Implikasinya apa ya? Oke, jadi resistansi input ya. Resistansi input itu idealnya adalah besar ya.
Ya, betul. Oke, kita lihat misalkan ya, misalkan kita lihat amplifier, kita lihat amplifier ini adalah sebuah two port network kayak gini ya. Nah, resistansi input itu dia memiliki input ya, memiliki output ya. Nah, resistansi input itu dimodelkan dia paralel ya. Seperti ini. Jadi dia punya resistansi input. Kalau resistansi output itu dia dimodelkan seri ya. Seri. Nah, ini ke rangkaian selanjutnya. Oke, kenapa idealnya kalau resistansi input itu tinggi ya? Nah, mungkin sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya ya. Kalau misalkan ada sumber ya, ada sumber. Nah ini dia sumber pasti juga punya resistansi kan? Nah, ada bedanya ya kayak gini. Pasti ada punya resistansi. Kalau dia tak hingga ya, kalau ini tak hingga. Nah kita lihat di sini nanti ini Anda lihat dua buah resistor ini dia berfungsi sebagai voltage divider kan? Ya. Misalkan ini RS, ini RI ya. Nah, jadi yang voltage yang masuk ke sini ya, input sini, ini kan berarti R1 R1 plus RS kali VS. Nah, ini kan kita pengennya semua tegangan ini dia yang masuk ke sistem op-amp ini adalah semua tegangan fullnya ya, idealnya kayak gitu ya. Tapi karena dia punya resistansi input dan juga sebelumnya komponen sebelumnya dia juga mempunyai resistansi output ya. Resistansi output. Makanya ini Anda bisa lihat ini sebagai resistansi outputnya sistem yang sebelumnya ya. Ini kita bisa modelkan sebagai voltage divider kayak gini ya. Nah, kalau seperti itu ya ini berarti berfungsi sebagai voltage divider ya. Nah, sekarang sebaliknya ya. Sebaliknya kalau output ya. Kalau output di sini kita pengen dia semua tegangan yang dihasilkan op-amp ini akan berlanjut ke sistem berikutnya ya. Berlanjut ke sistem berikutnya. Jadi di sini ada resistansi output ya. Nah, sistem berikutnya dia juga memiliki resistansi input ini misalkan RL ini. Bisa beban ya, bisa sistem selanjutnya ya kayak gitu. Nah, ini idealnya ini karena semuanya maka di sini kecil, di sini tak hingga ya. Di sini tak hingga. Oke, ya itu review tentang resistansi input dan resistansi output ya. Jadi masalahnya di sini untuk differential amplifier itu adalah masalahnya adalah resistansi inputnya ini rendah ya. Oke, solusinya seperti apa ya? Oke, solusinya apa? Jadi ya, kalau di sini berarti resistansi input dari op-amp ini rendah ya. Jadi bayangkan di sini kalau ada rangkaian pengganti ya, resistansi input kayak gitu rendah. Oke, solusinya ini adalah menempatkan dua buffer ya. Menempatkan dua buffer pada input terminal. Ada input terminal ya. Ingat ya, buffer ya. Buffer Anda kemarin kita sudah sedikit mengenai buffer ya. Nah, jadi buffer itu Anda bisa buat buffer ya dengan apa? Dengan voltage follower ya. Nah, harapannya dengan buffer ini dapat meningkatkan apa namanya? Gain ya. Sorry, meningkatkan impedance-nya ini ya, voltage-nya. Oke, kalau buffer itu masalahnya itu kan dia tidak menguatkan ya. Buffer itu kan oke, kita lihat buffer kemarin. Nah, buffer kayak gini kan. Nah, jadi dia penguatannya atau gain-nya ini 1 ya. Gain sama dengan 1. Oke, masalahnya nggak dikuatkan nih ya. Nah, ini kan karena apa? Karena istilahnya ya kalau kita tambah buffer nggak dikuatkan ya, ya eman-eman ya, atau kalau bisa nambah kenapa nggak dikasih ada semacam penambahan voltage ya. Nah, makanya voltage follower ini atau buffer ini diganti ya, diganti dengan non inverting input, non inverting
amplifier. Amplifier. Karena apa? Karena biar gain-nya lebih dari 1. Ya. Dia dapatkan gain tambahan. Ya. Nah, makanya di sini ada stage 1, ini diberi non-inverting op-amp. Ya. Nah, kemarin kita sudah lihat non-inverting op-amp adalah 1 plus R2 bagi R1 kali V input ke ininya, penguatannya. Ya. Sementara difference op-amp-nya, ya, ini, nah ini, ya. Ini bagian non-inverting, ya. Non-inverting, kemudian ini bagian difference-nya, difference amplifier. Ya. Oke, ini penguatannya ini identik ya, berarti. Kemudian ini R3-nya, ya, ini di nilainya sama, juga R4 sama. Ya. Oke. Nah, jadi terdapat additional gain ya. Jadi ada gain tambahan ya. Jadi tadi rumusnya R2 per R1 ya. Nah, di sini tadi R4 bagi R3 ya. Jangan usah bingung ya. Tadi 2 kok jadi 4 kenapa? Ya karena ini notasinya jadi 3 ya. Dan 4 ya. Nah, jadi ada gain tambahan ya sebesar 1 plus R2 per R1 ya. Oke, itu. Tetapi ya ternyata masih ada masalah juga ya, ada masalah juga. Jadi tadi input resistannya sudah di diatasi ya. Kemudian gain-nya ada tambahan ya. Symmetric gain ya. Nah, tapi ada permasalahan nih ya. Masalah. Jadi masalahnya ini adalah pada stage pertama ya, atau di non inverting op amp-nya itu ternyata diferensial input dan gain ya, diferensial input dan gain common mode inputnya ini sama ya. Ya, ini sama ya. Di stage pertama ya, karena dia pakai non inverting op amp. Ya. Jadi bedanya non inverting op amp dengan difference op amp itu adalah ininya ya, common mode-nya ini ya. Kalau difference amplifier common mode-nya itu diminimalkan, tapi kalau di non inverting atau inverting itu tetap ada ya. Nah, atau equal dengan A differential amplifier. Kita lihat masalahnya di mana ya. Oke, kalau kita lihat ini sama-sama 2 stage ya. Ya, ini kalau kasusnya misalkan differential gain jauh lebih besar daripada common mode gain ya. Ini differential gain sama dengan common mode gain. Oke, yang misalkan kalau misalkan kasus pertama differential gain jauh lebih besar dari common mode gain. Misalkan inputnya V input yang pertama 10,03, V input yang kedua 10,02 ya. Nah, di sini penguatannya ya. Penguatannya di stage pertama 10 dan stage kedua 25. Jadi totalnya 250 ya. Nah, jadi mudah saja ini 250 dikalikan diferensialnya saja ya. Diferensialnya saja ya, karena ini common mode input ya. Ini mendekati 0 ya. Dekati 0. Dekati 0. Dekati 0. Jadi tidak masalah ya, no problem ya. Nah, tapi problemnya ini apabila ya satu persatu. Di sini kan 10 kali, dikatakan 10 kali, di sini dibuatkan 25 kali ya. Yang 25 kali ini nggak masalah karena difference. Yang 10 kali ini bermasalah. Karena apa? Karena dia common mode-nya itu juga dikuatkan ya. Nah, jadi kita lihat 10 kali 10,03 ya, dikali di input pertama. Ini seharusnya dia 10 dari 100,3. Nah, tapi kita ingat ya, op amp dia memiliki supply ya, memiliki isinya transistor, itu dia mengalami saturasi ya. Jadi dia saturasi di 15 volt, dia saturasi ya. Jadi harusnya ini dia, karena saturasi dia di 15 volt. Begitu juga yang VO2 ini ya. Jadi harusnya 100,2 ya, karena saturasi dia jadi 15 volt. Nah, yang terjadi saat dia input di sini, ini sama-sama nih 15 volt, ini 15 volt. Nah, jadinya dia
0 ya. Jadi 25 kali 0 jadinya 0. Ya, jadi bermasalah ini, problem ya. Problem. Oke, itu bermasalah di situ, problem. Kemudian apa? Solusinya seperti apa? Ya, solusinya sebetulnya ya ini mudah ya. Ya, solusinya di sini adalah dengan ini common inputnya ini, common mode inputnya ini dihilangkan ya, digantikan floating. Digantikan floating yaitu dijadikan resistor ya 2R1 ini ya. Jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Ya. Ya 2R1. Jadi floating inputnya, tidak ada common lagi di antara ini ya. Oke, dengan seperti ini nanti akan eh, akan menghilangkan ya, menghilangkan ini tadi permasalahan common mode inputnya. Nah, ini adalah rangkaian yang dinamakan instrumentation amplifier ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke. Ya, instrumentation amplifier. Inilah op-amp yang ada di pasaran ya. Instrumen yang di IC ini isinya adalah ya kita bisa lihat instrumentation amplifier ya. Oke, jadi dia memiliki fitur-fiturnya tadi. Ya, very high input resistance, high differential gain, ya, symmetric gain. Ya. Oke, nah di sini nanti biasanya ini juga bisa di setting, ya. Bisa di setting penguatannya itu berapa. Jadi biasanya ini R1-nya ini dia Anda bisa ubah-ubah nilai resistor di sini. Jadi ini di luar, ya, bagian di luar. Ya. Oke, untuk analisisnya ya. Analisisnya ini supaya mudah ya. Oke, saya lewati aja ya. Ini untuk penguatan ya. Oke ya, hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi dari analisis hasil akhirnya seperti ini. Ya, jadi penguatan untuk diferensialnya itu adalah R4 bagi R3, ini sama ya. Dikalikan tambahan dari yang non inverting tadi, 1 plus R2 bagi R1 ya, duanya bisa dicoret. Ya. Oke, ya itulah apa ya, semacam sejarahnya kenapa instrumentation amplifier ya itu awal mulanya dari difference amplifier, kemudian dia ada kekurangannya, kemudian di apa ya, diperbaiki ya, perbaiki sehingga dapatkan. Ini kalau Anda lihat rumusnya ini sama tadi dengan ini yang diferensial, kemudian ini yang non inverting. Ya, cuma dalamannya beda ya, dalamannya beda. Analisisnya kalau lebih dalam di slide ini. Oke, lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Oke, lanjutkan. Selanjutnya ya, op-amp dapat digunakan sebagai rangkaian integrator dan diferensiator. Integrator dan diferensiator. Jadi di sini ya mungkin Anda sudah belajar ya di rangkaian listrik ya, rangkaian LC, rangkaian RLC ya. Nah ini berfungsi sebagai integrator dan diferensiator, ya, tapi bukan rangkaian pasif ya di RLC. Nah dengan rangkaian aktif ya, aktif itu artinya berarti memakai supply ya. Oh, karena op-amp memakai supply, maka dia disebut rangkaian aktif ya. Nah, itu dia bisa berfungsi untuk integrator dan diferensiator. Oke, sebenarnya mudah ya.
Ini kalau kita lihat ini adalah konfigurasi inverting ya, konfigurasi inverting ya. Nah, Anda bisa gambarkan ya, ya. Kalau di sini bukan lagi resistor tapi adalah impedance ya, ya, yang dilambangkan Z1 dan Z2 ya. Ya, kalau konfigurasi inverting itu kan V output sama dengan minus R2 bagi R1 ya, kali V input ya. Karena dia ini impedance ya, tinggal di R-nya ganti Z aja ya. Jadi V1. Z-nya diganti apa? Z-nya diganti Anda pemodelan Z ini ya. Nah, Anda bisa modelkan kapasitor itu adalah ya. Anda bisa modelkan kapasitor ini adalah C ya, di Laplace transform ya. Laplace transform ya. Laplace transform kemudian nanti Anda bisa buat transfer function ya. Ya. Oke, saya contohkan di sini ya. Sini R ya. Ini R, ini C ya. Nah, ini R jelas ya, gampang ya R. Laplace transform. C ini kalau di Laplace transform kan ya. Ini kan sama dengan seper SC ya. Seper SC. Ya, jadi ini Z2-nya sama dengan seper SC. Z1-nya R ya. Nah, jadi transfer V out per V in-nya ini kan berarti min Z2 bagi Z1 kan. Nah, ini tinggal Anda masukkan aja, berarti min seper ya, seper SC dikalikan R. Nah, ini kan sama ya dengan ini ya. Nah, sama ya. Oke, jadi respon steady state-nya sama ya, kayak gini. Oke, kalau op-amp ya kita biasanya lebih nanti kalau bermain di frekuensi kita lebih tertarik pada steady state ya, reaksi steady state-nya daripada transient ya. Daripada transientnya. Oke. Oke, jadi kalau di sini ini dia berfungsi sebagai rangkaian integrator ya. Integrator. Oke, kemudian kalau ini adalah rangkaian integrator. Kemudian ya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, rangkaian ini itu memiliki masalah ya, problem integrator pakai rangkaian ini. Masalahnya apa ya? Masalahnya adalah ya saat DC frekuensi ya, DC atau frekuensinya 0 atau S-nya ya, S sama dengan J omega C ya, J omega ya. Nah ini gain-nya infinite ya. Gain-nya infinite. Jadi saat ada input DC ya, saat inputnya ini ada DC, ini gain-nya ini jadi infinite ya. Anda lihat di sini ya, ini kan S-nya 0 ya. 1 bagi 0 kan infinite ya. Nah, jadi saat ada komponen DC ya masuk input, gain-nya infinite. Ya, tentunya kan dia jadi op-ampnya jadi saturasi ya. Nah, tentu kan kita tidak inginkan ya. Kita ingin agar gain-nya itu jadi infinite ya. Jadi solusinya ada dua ya, yaitu ya solusinya ini bisa kita pasangkan ya varioles resistor ya, diparalelkan dengan kapasitor ya. Oke, di sini ada kapasitornya tadi, kemudian ditambahkan RF ya. Nanti rumusnya tinggal berubah ya. Jadi ini Anda bisa analisis pakai Laplace tadi ya. Ini diganti seper SC, ini diganti RF, ini R ya. Ini nanti didapatkan V output bagi V input sama dengan minus RF bagi RI bagi seper 1 plus S RFC ya, kayak gini. Ini sama ini. Jadi caranya sama, ini Anda tinggal ini ganti jadi Z2 misalkan. Z2 ini Z1. Sehingga kan output input kan min Z2 bagi Z1. Nah, jadinya ini.
Oke. Nah, ingat-ingat ya, Laplace transform ya. Masih kepakai lagi ya. Di kontrol masih kepakai, ya, di elektronika masih kepakai. Oke, ini dinamakan Miller integrator ya. Miller ya. Miller. Jadi rangkaian ini dinamakan Miller. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Kemudian diferensiator ya. Diferensiator ya sama aja ya. Diferensiator ini tinggal dibalik aja, C-nya tadi di sini, R di sini ya. Ini dengan secara yang sama Z2 per Z1 ya. Nah, ini Anda lihat ya, kalau Z2-nya R, Z1-nya adalah ini ya, jadi per SC ya. Nah, ini jadi per SC jadinya naik ke atas ya. Min SRC ya. Min SRC. Nah, kita lihat. Nah, ini sama ya. V out bagi V in ya. Ini Z2, Z1 ya. Z2, Z1. Oke, op-amp ya sebagai diferensiator ya. Ini dia karakteristiknya adalah high pass ya. High pass. High pass. Oke, ini adalah bentuk-bentuk yang sederhana dari integrator dan diferensiator ya. Integrator di sini dia berarti berfungsi sebagai low pass ya. Dan diferensiator ini berfungsi sebagai high pass ya. Ya, Anda low pass, ini responnya seperti ini ya. Jadi semakin frekuensinya naik, dia semakin meredam. High pass, ya, jadi dia semakin noise frekuensinya tinggi, dia semakin naik. Ya. Nah, high pass ini jarang digunakan. Kenapa? Karena apa? Karena kalau biasanya frekuensi tinggi ini adalah noise ya. Nah, jadi dia malah mengamplifikasi noise-nya ya. Nah, jadi jarang digunakan in practice ya. Oke, itu tadi mengenai beberapa jenis-jenis dari op-amp ya, aplikasi op-amp ya. Jadi kita lihat di, nah, saya sumarin dikit ya. Op-amp ya. Oke, ini ada dua konfigurasi ya, open loop gain, open loop, dan closed loop. Ya, jadi op-amp dia ada dua konfigurasi, open loop dan closed loop. Open loop ini dia tidak jarang digunakan ya, tapi ini tadi akan digunakan di non-linear, di non-linear op-amp ya. Aplikasi non-linear ya, aplikasi non-linear. Nanti kita mungkin pelajari di pertemuan selanjutnya open loop. Nah, ini sebagai penguat ya. Nah, sebagai penguat itu digunakan closed loop ya. Closed loop. Konfigurasi closed loop tadi ada beberapa macam ya. Ada inverting, ada non-inverting, ada buffer atau voltage follower ya. Follower. Kemudian ada difference amplifier, kemudian dikembangkan difference amplifier tadi jadi instrumentation amplifier, kemudian ya menggunakan kapasitor kita bisa dapatkan integrator dan juga diferensiator. Oke, ya kira-kira ini yang sudah kita pelajari. Nah ini. Oke, nah jadi close loop dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan sampai sini ya. Ini non-linear belum dipelajari, ini juga menarik ini. Apa namanya? Ada macam-macam nanti. Ada komparator ya. Ada
komparator, kemudian untuk shifting, DC shifting kayak gitu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu adalah hal-hal yang mempengaruhi ya. Di sini hal-hal yang mempengaruhi ketidakidealan dari op-amp ya. Jadi kita pengennya itu kan ideal ya. Kita pengennya beli barang itu kan ideal ya. Saya mau beli amplifier nih, penguatannya 10 kali. Nah, kita kasih input 1 volt, keluarannya 10 volt. Nah, itu berarti ideal ya. Nah, tapi kalau kita terisik lagi ya, ya tidak ada yang ideal ya di dunia ini ya. Ada saja yang tidak mempengaruhi menjadi tidak ideal ya. Misalkan kita beli amplifier penguatan 10 kali, kita kasih 1 volt ya, keluarannya bukan 10 volt tapi 10,02 ya. Nah, 0,02-nya ini adalah ketidakidealannya. Nah, apa saja yang mempengaruhi ya? Yang pertama adalah DC imperfection ya. Atau imperfection kan tidak sempurna ya DC ya. Nah, DC imperfection ini ya, ini dipengaruhi oleh yang pertama offset voltage ya. Offset voltage. Nah, idealnya ya, ini kalau kita masuk kita lihat op-amp ya. Op-amp. Nah, di sini offset voltage ini terjadi karena 2 kaki input ya. Ini kalau dimodelkan 2 kaki input seperti ini ya. Input yang lain ya, itu voltage-nya beda ya. Voltage-nya beda. Jadi semacam ada perbedaan voltage di kaki ini, 2 kaki ini ya. Nah, kan kemarin kan kita sepakat ya, kalau kita modelkan op-amp itu 2 kakinya itu tegangannya sama ya, 2 kaki ya. Untuk yang open loop gain ya. Ya ini. Nah, ini ada VOS-nya ini, offset-nya, offset voltage-nya ini. Ya. Oke, yang terjadi adalah nanti ada komponen DC ya. Ada komponen DC ya. Ada komponen DC yang menyebabkan VOS-nya ini dikuatkan. Misalkan kita konfigurasi non-inverting ya. Ini kan non-inverting 1 plus RFI dikalikan dengan offset voltage-nya, jadi ada komponen DC. Nah, komponen DC. Ada komponen DC ya. Nah, ini dapat diatasi ya. Dapat diatasi ya dengan 2 cara ya. Ada offset nulling, ada capacitive coupling. Offset nulling ya. Nul itu kan menghilangkan ya, dinulkan. Nul. Offsetnya dinulkan. Jadi dengan memberikan nama resistor variabel ya. Jadi resistornya ini dapat diset ya, besar kecilnya ya. Di sini ya, di op-amp ya. Nah, nanti jadi kalau biasanya kalau Anda beli resistor IC op-amp ya. IC op-amp ini kan ada non inverting, ada inverting, kemudian ada supply ya. Ada supply negatif ya. Nah, ini ada 2 kaki lagi nih. Ada kaki lagi yaitu adalah untuk nul terminal ya, nul terminal. Nah, ini fungsinya untuk mengenolkan ya, mengenolkan perbedaan tegangan antara kaki inverting dan non inverting ini ya. Jadi ya dilambangkan kayak gini. Oke. Di op-amp ya. Oke, ini di IC ya. Di IC-nya biasanya diberikan 2 buah kaki ini ya. Ini resistor variabel ya. Jadi ini bisa diset ya, bisa diset potensio mungkin, tapi mungkin lebih ke potensio tapi pakai obeng gitu ya. Biar lebih enak. Cara yang lain adalah capacitive coupling ya. Capacitive coupling yaitu coupling itu berarti kan couple, kita memasangkan ya. Jadi masangkan dengan apa? Inputnya ini jadi ada input, ini dikoppel dulu dengan ada C ya, couple. Ya, jadi apa? Efeknya nanti kalau inputnya ada komponen DC ya, DC-nya ini tidak bisa ya, DC-nya ini tidak bisa masuk ya, komponen DC.
Sehingga ini kita bisa hapus ya, bisa hapus. Untuk DC ya, ini kita lihat komponen DC. Jadi kalau kita lihat di sini VOS-nya ya, ini tetap ada, masih ada offsetnya. Nah, tapi dengan nature-nya op-amp ya, kalau kedua inputnya ini sama ya. Ini kan jadi virtual input yang plus ini ya. Ini kan sama. Ini kan jadi VOS-nya jadi sama. Ya, sama. Sehingga ya udah jadi tidak mempengaruhi. Jadi beberapa tidak mempengaruhi. VO sama dengan VOS. Oke. Oke, jadi ini benar-benar untuk menguatkan yang AC saja ya, karena komponen DC-nya hilang ya. Jadi kalau kita analisis DC ini hilang ya, yang kapasitornya itu semacam tidak bisa masuk ya. Komponen DC seperti ini. Oke, itu yang pertama yaitu mengenai offset voltage. Kemudian yang kedua, penyebab DC imperfection yaitu adalah input bias atau offset current ya. Jadi tadi ya selain tegangan antara dua inputnya ini sama, kita juga idealnya ini tidak ada current yang masuk atau yang keluar. Nah, kalau di sini berarti dimodelkan ada IB1, ada IB2. Jadi di sini current-nya di sini ini tidak sama dengan 0, sama dengan 0. Makanya dia menyebabkan outputnya ya nanti dia terganggu ya. Nah, kita lihat terganggunya seperti apa ya. Jadi resulting output voltage-nya ya, ini pengaruh IB ya, IB1 dan IB2. Kemudian nah terdapat faktor koreksi DC imperfeksinya sebesar ini ya. Oke, salah satu caranya yaitu adalah untuk mengatasinya yaitu adalah menempatkan R3 ya. R3 jadi transistor tambahan ya, itu antara non inverting input dan ground ya. Non inverting input dan ground ya. Jadi non inverting input nih dengan ground. R3. Nah, ini tambahkan di sini. Ini besarnya berapa? Ini besarnya bisa dikalkulasi seperti ini. Oke. Nah, itu yang menyebabkan DC imperfection pada op-amp ya. Oke, jadi mungkin nanti kalau Anda pakai op-amp, loh kok ada komponen DC-nya ya, ada DC-nya yang harusnya satu penguatannya 10 kali ya. Anda kasih 1 volt kok jadi keluarannya 12 volt ya. Nah, ini Anda bisa kurangi ya offset itu dengan beberapa cara tadi ya. Oke. Nah, kemudian ketidakidealan dari op-amp yang selanjutnya ini adalah frekuensi dependent ya. Frek dependent. Tergantung frekuensinya ya. Idealnya kalau kita punya op-amp penguatan 10 kali ya. Penguatan 10 kali misalkan. Itu bisa dikuatkan 10 kali dari frekuensi 0 atau DC sampai dengan tak hingga ya. Ini frekuensi ya. Ya. Jadi misalkan dikasih input 1 volt DC, keluarnya 10 volt. Dikasih input 1 volt AC 10 Hz, keluarannya 10 sin 10 Hz. Ya. Tapi nanti kalau dikali makin lama, karena dia nggak ideal, makin lama ya, makin tinggi frekuensinya dia akan turun. Jadi dia frekuensi dependent, tergantung dia frekuensinya berapa. Oke, nah makanya di sini ada grafiknya. Di open loop gain-nya, di open loop gain itu ada grafik. Ya. Dia akan dikuatkan ya ini frekuensi ya. Di frekuensi ini dia dikuatkan 100 kali, tapi makin lama frekuensinya tinggi dia akan penguatannya akan turun ya. Jadi berfungsi seolah-olah
sebagai low pass filter. Ya, jadi frekuensi tinggi dia diredam. Oke, ini satuannya dB ya, jangan bingung ya, dB itu perbandingan input dan output dan input. Oke, jadi kalau di sini ya dia berlaku ya seperti STC, simple time constant, low pass response. Ya, di sini dia transfer functionnya ya, dia tidak hanya A gamma ya, A0 ya, tapi dia ada dependent pada frekuensi juga S ya. Kita lihat kalau S-nya semakin besar dia akan makin kecil nih. Oke, makanya ini frekuensi dependent. Oke, kemudian itu open loop ya. Nah, konfigurasi closed loop ya. Dengan kita konfigurasikan amplifier menjadi closed loop, itu kita akan dapat menambah stabilitasnya ya. Stabilitas dari open loop op amp ya. Jadi kalau di open loop ini kayak gini ya. Ya, dia frekuensinya nambah, dia akan turunnya itu akan cepat ya, turunnya. Ya, tapi kalau kita pakai op amp tersebut dalam konfigurasi closed loop ya, closed loop ingat ya tadi non inverting, inverting dan sebagainya ya, dia stabilitasnya itu dia akan makin stabil ya. Oke. Oke, ini next ya. Ini adalah respon dari frekuensi dari op amp yang inverting dan non inverting. Kemudian 3 dB frekuensi ya. Ya ingat ya 3 dB frekuensi ya. Ini adalah biasanya juga dinamakan frekuensi cut off ya. Ini adalah frekuensi di mana output dan V input ini 3 dB ya. 3 dB. 3 dB itu berarti output itu 2 kalinya input ya. Powernya. Output 2 kalinya input. Atau dinamakan frekuensi cut off. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ketidakidealan op amp yang lain ini adalah large signal operation ya. Jadi op amp dibatasi oleh output voltage fluctuation ya. Jadi kalau supply-nya 15 minus 15 volt, dia output dari op amp itu tidak mungkin lebih dari 15 volt ya. Dia akan saturasi. Mungkin di 13 volt dia sudah saturasi. Ya. Dia saturasi. Jadi ingat ya, op amp itu isinya transistor ya. Dia ada mode saturasinya ya. Saturasinya ya. Kemudian current dari op amp ini dia juga memiliki batas ya, limit ya. Di buku di sini didefinisikan X ya. X ini tidak bisa lebih dari 20 mA ya, output dari op amp. Oke, jadi keluarannya op amp itu dibatasi ya, terbatas pada saturasi voltasenya dan juga current-nya itu juga tidak besar ya, tidak besar. Kemudian slew rate ya. Slew rate ini apa? Ini slew rate ini adalah seberapa cepat op amp itu merespon ya. Jadi nah, ini ya. Jadi kalau misalkan
Ini input ya. Ini input, ada punya op amp, ini buffer ya misalkan ya. Ini buffer, rangkaian voltage follower ya. Ini kan buffer ini kan berarti gainnya 1 ya. Jadi sinyal input sama dengan sinyal output sama dengan input ya. V-nya. Nah, apabila kita input dikasih sinyal seperti ini ya. Step seperti ini ya. Naik secara tiba-tiba. Nah, outputnya ya, ini dia karena dia memiliki slow rate ya, maka dia punya kecepatan nih, punya kecepatan. Jadi kecepatannya dia nggak bisa langsung naik, ya. Dia memiliki jeda. Ini slow rate. Ini jeda kayak gini. Ya. Oke, makanya kalau di op amp ya, ini secara by nature ini kalau pakai frekuensi tinggi di mana cepat ya perubahannya, itu dia juga nanti akan fail ya. Fail. Jadi nanti akan menyebabkan distorsi ya, slow rate-nya, menyebabkan nonlinear distortion ya. Jadi bisa saja kalau inputnya sinusoidal ya outputnya karena terjadi distorsi, outputnya tidak jadi sinusoidal, misalnya bentuknya triangle seperti ini. Nah, salah satu yang menyebabkan adalah slow rate. Ya, full power bandwidth ini ya hubungannya ini sebenarnya hampir sama dengan slow rate dan juga frekuensi ya. Jadi bandwidth-nya harusnya hingga, tapi kalau op amp ini karena dia terbatas semacam low pass, jadi dia bandwidth-nya tidak lebar juga. Oke, nah selesai ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, 1 jam ya.